Kita ketahui sejumlah nama anggota kepolisian dari berbagai pangkat masuk dalam pusaran kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Disebutkan ada sekitar 30 anggota yang diduga tidak profesional dalam penanganan kasus dan menghambat penyidikan termasuk melanggar kode etik. Kita bahas skenario Verdi Sambo yang mengancam sejumlah pihak di tubuh kepolisian bersama dengan Ketua IPW Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Sugeng, melihat apa yang disampaikan Kapolri, kita ingat Selasa lalu bahwa FS akhirnya dijadikan tersangka dan juga 3 lainnya dijadikan tersangka. Bahkan disebut juga ada ancaman hukuman mati karena dianggap melakukan pembunuhan berencana. Tanggapan IPW atas apa yang dilakukan Kapolri ini seperti apa dalam 1 bulan terakhir? Apakah sudah cukup tepat, sudah cukup berani? Pernyataan Kapolri itu pasti berdasarkan hasil kerja tim sus ya, yang telah menemukan cukup alat bukti, minimal 2 alat bukti bahwa FS dapat dikenakan penetapan tersangka sebagai pelaku ya tindak pidana pembunuhan berencana ya, ini berdasarkan alat bukti. Artinya yang akan kita lihat adalah kerja tim sus ya. Nah, kerja tim sus itu terbuka lebar ketika pada hari Jumat ya, pengacara dari Baradae itu mengundurkan diri, pengacara pertama ya. Nah, ini kan kerja tim sus ya, kerja tim sus kemudian bisa mengorek keterangan ya, mempengaruhi Baradae untuk kembali kepada nuraninya ya, kembali kepada nuraninya. Jadi terbuka dari sana. Karena keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti yang kuat ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah tepat pengenaan status itu, dan IPW mengapresiasi kerja tim sus khususnya Bareskrim, dalam hal ini kan tupoksinya Bareskrim ya dalam tim sus tersebut. Oke, kalau kita mengerucut kepada tim khusus bentukan Kapolri, ada juga yang kemudian dianggap sejumlah pihak tidak transparan begitu. Ada motif, ini jadi hal yang cukup dipertanyakan oleh banyak pihak, sejumlah warganet mempertanyakan akhirnya transparansi Polri terhadap penyebab kematian Brigadir Yosua. Jadi banyak skenario liar begitu Pak Sugeng karena ada ketidakpastian dari latar belakang. IPW menganggap ini strategi tim khususkah atau apa yang menjadi pertimbangan untuk pengungkapan motif ini? Tidak diungkapkan motif ya, jadi gini ya, kan Pak Presiden minta semuanya diungkap ya. Menurut saya ini juga termasuk motif ya, menurut saya juga ini termasuk motif gitu ya, untuk disampaikan kepada publik. Sebetulnya publik sudah mendapatkan satu informasi itu justru dari yang bisa dikatakan informasi resmi kan dari Pak Mahfud MD ya. Beliau kan adalah menteri ya. Pak Mahfud MD mensinyalir ada 3 ya, ada 3 pelecehan, perselingkuhan 4 pihak, kemudian pemerkosaan, dan akhirnya Pak Mahfud MD mengatakan jangan dibuka lah, ini kan dugaan-dugaan yang katanya akan konsumsinya orang dewasa. Nah, Pak Mahfud MD sudah melansir. Nah, ini yang kemudian memicu masyarakat juga makin ingin tahu, dikaitkan dengan dibuka tuntas. Saya rasa penyidik bisa, tidak wajib misalnya. Baik, kami memohon maaf atas terpotongnya dialog kami sebelumnya dengan Ketua Indonesia Police Watch karena kami mendapatkan informasi akan digelarnya konferensi pers di Makobrimob yang akan disampaikan langsung oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, terkait dengan pemeriksaan Verdi Sambo yang dijadwalkan pada hari ini sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Mabes Polri juga menggelar konferensi pers ini untuk memberikan informasi termasuk transparansi bagaimana tim khusus memeriksa hari ini, menyelidiki atau memeriksa dari tersangka pembunuhan Brigadir Yosua
Verdi Sambo. Dan kita masih menunggu hadirnya Irjen Pol Dedy Prasetyo untuk memberikan pernyataan pers. Baik, Pak Sugeng mohon maaf tadi kita terkendala atau kita terpotong karena ada persiapan konferensi pers di Makobrimob. Kita sambung soal citra Polri dalam pusaran skenario Sambo ini. Kita ketahui juga ada puluhan anggota Polri yang terseret. Ini ada 30-31 gitu. Ada asalnya dari Bareskrim, kemudian dari Polda Metro Jaya. Kalau melihat pusaran ini terjadi di institusi Polri, Bareskrim khususnya dan juga Polda Metro Jaya, apa yang kemudian kemungkinan yang akan terjadi di tubuh Bareskrim dan juga Polda Metro Jaya terhadap anggota-anggotanya yang mungkin terkait dengan kasus ini? Implikasi terseretnya dengan sadar mereka ini sadar terseret ya, mereka sadar masuk jurang bersama-sama dengan Sambo. Implikasi dari hal ini maka Polri harus melakukan pembenahan institusionalisasi terkait relasi ya, hubungan atau relasi atasan bawahan. Untuk dalam konteks atasan bawahan harus taat pada ketentuan sumpah, kode etik dan peraturan perundang-undangan, bukan atas kepentingan. Kalau kita melihat 31 orang ini kemudian tenggelam bersama-sama, ini sesuatu yang di luar dugaan, ya, di luar dugaan IPW sekalipun. Karena mereka adalah orang-orang yang paham bahwa perintah untuk menghilangkan jejak atau menghalangi penyidikan, ya, untuk merekayasa kasus, membuat menutup kasus ini kan tindakan melanggar hukum nih, tapi mereka dengan sukarela tenggelam bersama. Ini artinya ada masalah di dalam pola komunikasi atasan bawahan. Masalahnya apa? Ini ada kepentingan yang dijaga bersama. Kepentingannya apa? Ini pasti terkait kepentingan ekonomi dan kepentingan memelihara jaringan untuk solid satu sama lain yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan melawan hukum. Oke, Pak Sugeng, kalau berbicara soal membenahi komunikasi antara atasan dan juga bawahan dalam tubuh Polri, ini juga yang kemarin sempat dimention beberapa kali oleh Menko Polhukam bahwa ada psikohierarki begitu, dan memang ini sudah membudaya di tubuh Polri. Oh, itu adalah analisis sosial ya, tetapi institusi Polri dan juga anggota Polri itu terikat pada sumpah ya. Sumpah untuk setia kepada negara itu artinya institusi negara yang sebagai entitas di mana di sana ada perlindungan masyarakat dan penegakan kebenaran dan keadilan yang tribrata, juga terikat kepada kode etik. Bahkan di kode etik ada dikatakan begini loh ya, seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau dia menolak, dia dibenarkan. Walaupun nanti kalau di dalam kelompok geng tadi ya, mungkin dia akan disingkirkan ya. Disingkirkan nih, mungkin soal kenaikan pangkatnya tidak direkomendasi, mungkin tidak mendapatkan jatah-jatah tertentu ya. Nah, ini pola-pola seperti ini terpelihara kalau dari fenomena seperti tadi. Padahal pola komunikasi ini adalah pola yang mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan tupoksi Polri. Jadi institusionalisasi Polri juga perlu dibenahi, pola relasi atas dan bawahan perlu ditinjau, dievaluasi, kemudian juga pola pengawasan ya, pelanggaran kode etik juga perlu ada intervensi dari pihak luar ya, seperti tadi. Oke, terbukti sudah melakukan pelanggaran hukum, syarat-syarat sebagai tersangka juga sudah terpenuhi. Melihat skenario Verdi Sambo yang kemudian terbongkar, artinya karirnya pun di kepolisian harusnya berakhir dari sebelum Selasa kemarin disebutkan oleh Kapolri, atau seperti apa? Mereka harus segera diproses pemeriksaan kode etik dengan satu penetapan sanksi maksimal PPDH ya, karena di dalam perbuatan pelanggaran kode etik itu bukan sifatnya kelalaian
yang mengarah kepada unprofessional conduct, tetapi kesengajaan untuk melanggar hukum, ya. Karena itu selain ada pelanggaran kode etik, akan harus diterapkan juga pelanggaran pidana pasal 221, pasal 233, jungto pasal 52, sehingga mereka bisa ditahan yang 31 orang ya, atas pelanggaran kode etik yang bernuansa pidana itu, ya. Itu harus diterapkan, jangan hanya pelanggaran kode etik saja. Jadi seperti itu. Jadi kepada Pak Ferdi bisa terkena nih ya tuduhan berlapis-lapis. Tapi kepada 31 orang yang tidak terlibat terkait dengan peristiwa pembunuhan bisa dikenakan 3 pasal tersebut, 221, 333, jungto pasal 52, ya. Oke, Pak Sugeng melihat cukup alot begitu sebelumnya dalam penuntasan kasus, meski pada akhirnya diketahui begitu oleh jajaran Kapolri dan juga jajaran tim khusus titik terang dari kasus ini. IPW melihat akan ada plot twist tidak dari skenario Sambo ini atau dari kasus kematian Brigadir Yosua? Plot twist apa nih? Saya mohon maaf nggak paham nih. Apakah mungkin nantinya ada dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh netizen atau warganet di lini masa, mungkin nantinya akan ada orang yang mengamankan atau membackup Ferdi Sambo dengan sudah menjadi tersangka saat ini, ya. Kemudian bisa meloloskan diri dari Makobrimob. Perlawanan, ya. Perlawanan itu sudah saya sebut, ya. Ada perlawanan dalam tanda kutip, ya. Pada hari Jumat ada pergerakan 20 orang polisi tanpa perintah, ya, berada di rumah Ferdi Sambo hari Jumat, ya. Ini yang kemudian dipantau sehingga bahkan dipantau sebelumnya sehingga penebalan keamanan di Bareskrim kan dilakukan, itu ya. Kemudian perlawanannya saya rasa ini untuk bisa meloloskan Ferdi Sambo, entah meloloskan fisik, entah memberikan dukungan moral, ya saya tidak tahu, tapi ada 20 orang. Ini bagian daripada lingkarannya Ferdi Sambo. Kemudian ada juga upaya perlawanan mengintimidasi, saya mendengar, ya. Karena ada informasi bahwa Ferdi Sambo tidak terima dia dijadikan tersangka dan dia pegang kartu-kartu polisi lain karena dia seorang kadif propam. Mungkin perlawanan ini akan dilakukan dengan membuka kartu-kartu ini, ya. Ya, misalnya akan menyerang pribadi-pribadi di dalam tim sus, ya misalnya, ya. Ya, dengan informasi-informasi terkait dugaan pelanggaran misalnya, karena dia kan seorang kadif propam, dia punya data-data soal pelanggaran polisi, ya, atau seperti apa, ya. Nah, ini harus dicermati dan oleh karena itu saya berharap, ya, kita mendukung tim sus untuk fokus dulu menyelesaikan urusan ini, ya. Kalau ada isu-isu yang bernilai seperti itu adalah dikesampingkan dulu, ya, supaya tim sus firm untuk membawa menyelidiki kasus ini, memberkas dengan lengkap, profesional, pembuktiannya kuat untuk disampaikan kepada kejaksaan. Karena pengawalannya kalau di polisi kan sampai P21 nih, ya, sudah selesai tugas polisi. Walaupun tugas pembenahan internal masih ada. Nah, ini juga pengadilan juga ada nanti, ya. Mereka pasti akan menyiapkan pengacara-pengacara handal, yaitu haknya, ya, pengacara-pengacara handal untuk bisa meloloskan. Karena ada problem di sini, yaitu ada barang bukti yang dihilangkan, disembunyikan. Salah satu informasi yang saya dapat, yang dalam korelasi ini adalah soal pistol, ya, di mana pistol itu tidak pernah ditampilkan. Dugaan saya pistol itu sudah disembunyikan atau dihilangkan. Oke, kalau tadi Pak Sugeng menyebutkan ada peluang-peluang untuk pihak Ferdi Sambo CS melakukan perlawanan nantinya kepada tim khusus ataupun Polri begitu, kita harapkan Polri termasuk Bareskrim, Makobrimob bisa melakukan antisipasi lebih jauh lagi, mengingat kemarin sudah dapat apresiasi dari masyarakat, sudah ada harapan dari masyarakat bahwa Polri melakukan tugasnya dengan baik. Pak Sugeng Teguh Santoso, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.